Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah, beberapa hari ini dan beberapa minggu ini kita disibukkan dengan tontonan persidangan Ferdy Sambo dan kawan-kawan yang ada di mahkamah. Sebelumnya juga kita menonton beberapa kali persidangan yang dilakukan oleh Mabes Polri untuk menunjukkan apakah memang dia bersalah dalam pembunuhan ajudannya ataukah tidak. Persidangan itu menguras tenaga, jamaah rahimakumullah. Bagaimana seorang hakim mencercar para saksi yang ada di sana. Bagaimana mereka harus menjawab seluruh pertanyaan hakim tersebut. Bagaimana mereka harus menunjukkan apakah Ferdy Sambo bersalahkah dalam pembunuhan tersebut ataukah tidak. Itu padahal hanya persidangan yang ada di dunia ini. Bagaimanakah persidangan di akhirat? Tentunya jauh lebih mengerikan daripada persidangan yang ada di dunia. Seluruh orang akan dikumpulkan dalam satu tempat yang bernama mahsyar, di mana mahsyar itu adalah tempat yang tidaklah menyenangkan, jamaah rahimakumullah. Kenapa saya mengatakan tidak menyenangkan? Karena mahsyar itu seluruh manusia dikumpulkan di situ, sementara tanah yang kita pijak bukanlah tanah, melainkan logam. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan matahari di atas kepala kita hanya beberapa jengkal saja. Masya Allah, hanya 1 jengkal 2 jengkal saja. Ini menunjukkan arti bahwa hari itu sangat mengerikan sekali. Panasnya luar biasa. Kita dipersidangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu persatu manusia dipertanyakan oleh Allah tentang apa yang dia lakukan di dunia. Orang-orang kafir kemudian mengatakan, "Ya Allah," karena mereka sudah mandi keringat. Ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Allah, kalau memang aku harus dilemparkan ke neraka, maka lemparkanlah sekarang. Jangan menunggu seperti ini, kami sudah siap." Dikiranya neraka jauh lebih ringan daripada siksa yang ada di mahsyar. Tidak, jamaah rahimakumullah. Ini lebih mengerikan lagi, mahsyar. Kemudian neraka jahanam, ini adalah tempat yang mengerikan, yang tidak ada bandingannya di dunia nanti. Hisab di akhirat tidak ada yang dapat lolos. Kalau mungkin kita berpikir di dunia kita membayar seorang lawyer yang hebat dalam bersilat lidah di hadapan para hakim, kita mungkin bisa lolos. Hanya cuma membayar 100 juta sampai 1 miliar 2 miliar kita alokasikan, kita lolos di situ. Orang yang tinggi derajatnya biasanya memang lolos dari persidangan dunia. Tapi apakah mereka bisa lolos dalam persidangan akhirat? Tidak bisa, jamaah rahimakumullah. Tidak bisa. Baik itu yang miskin, yang kaya, yang bodoh, apalagi yang pintar. Kenapa kepintarannya dibuat untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kepintarannya malah dibuat untuk menzolimi orang lain? Inilah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yauma la yanfa'ul malu walal banun. Hari di mana tidaklah berguna harta-harta kita. Harta hari ini mungkin kita berguna untuk membeli lawyer, untuk menyidangkan kita agar kita aman nanti, agar hakim ketika ketok palu kita tidak terlalu diberatkan dalam masalah kita, atau dikurangi berapa tahun. Harusnya kita 15 tahun, ternyata kita dikurangi hanya 5 tahun saja misalkan. Mungkin seperti itu, jamaah rahimakumullah. Tapi hari itu tidak akan bisa. Harta kita tidak ada gunanya
walal banun, dan anak-anak yang kita banggakan di dunia ini, kalau memang dia bukanlah orang yang soleh, kita tidak akan bisa mengharap mereka untuk menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu bagaimana? Hati yang menyembah Allah senantiasa, dia tawakal kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa dia meyakini bahwa seluruh amal perbuatan saya ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya kehidupanku, kematianku, napasku ini ya Allah, ibadah yang aku lakukan ya Allah, salat yang aku kerjakan ya Allah, semuanya adalah untukmu, bukan untuk orang lain. Jamaah rahimakumullah, di dunia mungkin CCTV bisa jadi dihilangkan untuk menghilangkan alat bukti. Salah satunya adalah menghilangkan jejak CCTV tersebut, meremove seluruh file yang ada di laptop ataupun komputer dari CCTV tersebut. Bagaimanakah sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang engkau rasakan, engkau rahasiakan, wa ma tu'linun, dan yang engkau tampakkan. Yang rahasia saja Allah mengetahui, bagaimanakah yang kita tampakkan di mata umum? Ini pasti Allah akan mengetahuinya jamaah. Bahkan CCTV itu bukan hanya manusia, saksi yang dipersidangkan di hadapan Allah bukan hanya manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mempersidangkan kita? Saksinya adalah pakaian yang kita kenakan ini, lampu yang menyorot kita, atau kursi-kursi yang ada di sana, tempat kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mungkin orang tidak melihatnya karena kita di tempat yang sepi, lampu mati di situ, kita melakukan perbuatan zina yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi CCTV di situ merekam aktivitas kita. Mereka akan berbicara di hadapan Allah. Mereka meyakini bahwa mereka itu bukanlah makhluk yang mati, tidak. Mereka adalah makhluk yang hidup. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kalau memang Allah menghendakinya untuk berbicara, maka mereka akan berbicara, bersaksi di hadapan Allah yang Maha Agung nanti. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, waktu itu aku akan tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan-tangan mereka. Ya Allah, tangan ini dulu aku buat untuk menempeleng orang lain, memukul orang lain, menzolimi orang lain, mengambil hartanya rakyat. Ya Allah, wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara adalah wa tashhadu arjuluhum, dan yang berbicara juga adalah kaki-kaki mereka. Ya Allah, kaki ini aku buat untuk dangdutan ya Allah. Aku langkahkan kaki ini untuk ibadah kepadamu ya Allah, ke masjid ya Allah. Ya Allah, aku langkahkan menuju tempat maksiat kepadamu ya Allah. Inilah yang terjadi pada CCTV Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika anhu mas'ula. Sesungguhnya yang namanya pendengaran, wal basara, penglihatan ini, wal fuada, dan hati ini, kullun ulaika anhu mas'ula, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati ini kerentak seperti apa? Niat sholatkah, atau niat kebahagiaan demi kita, atau kemaksiatan demi kebahagiaan kita yang sesaat, atau niat yang lain? Jamaah rahimakumullah, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itulah
Kemudian Allah mengatakan yauma yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Mereka akan mengingat seluruh perbuatan yang mereka kerjakan di dunia ini, apakah baik ataukah buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat sekecil apapun, sebiji zarrah itu kecil sekali jamaah rahimakumullah. Bayangkan biji sawi itu sangat kecil sekali, ya. Perbuatan baik ataupun buruk orang di dunia ini, Allah akan menampakkannya di hadapannya di akhirat nanti. Jamaah rahimakumullah, bagaimana dia mengingat dia pernah minum arak, berzina, menipu orang, bohong, dusta, makan riba, membunuh, meninggalkan sholat. Semuanya akan diingat di persidangan di akhirat nanti. Apakah ada yang bisa selamat dari persidangan itu? Tidak bisa. Seluruh ulama mengatakan bahwa seluruh umat itu akan mendapatkan hisab. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang pertama akan dihisab adalah datang Nabi Adam alaihissalam di hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang berkerumun kepadanya, wahai ayah kami, ayah sedunia, kamilah anak-anakmu, selamatkan kami dari mara bahaya ini. Kemudian Nabi Adam mengatakan, tidak ada yang bisa selamat hari ini. Allah akan menghisap kita semuanya. Aku saja tidak bisa selamat karena aku pernah memakan buah khuldi di akhirat dulu, di surga dulu. Bagaimanakah saya bisa selamat dari hisapnya Allah Subhanahu wa taala? Kemudian datang Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, selamatkan kami. Saya aja tidak bisa menyelamatkan anakku dari neraka. Kan'an masuk neraka, bagaimana aku bisa menyelamatkan kalian? Datang Nabi Ibrahim, wahai Khalilur Rahman, Khalilullah, wahai kekasih Allah, selamatkan kami dari mara bahaya ini. Kemudian Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi, hari ini saya tidak bisa menyelamatkan kalian. Saya juga tidak bisa menyelamatkan diri saya. Apakah saya selamat nanti ataukah tidak dalam persidangan ini? Ya Allah, seluruh nabi yang dimintai tolong oleh orang-orang di akhirat nanti mengatakan seperti itu, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah meminta dia untuk tidak bersujud karena hari ini bukanlah waktunya sujud. Mintalah maka aku akan memberikanmu, wahai Muhammad. Kemudian beliau mengatakan, ummati, ummati, saya akan mensyafaati umatku, wahai Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah jamaah rahimakumullah, hisab yang ada di akhirat nanti begitu berat dan dahsyat. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mentafsirkan ayat ini, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anis syukr. Jadi kesyukuran nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada kita semuanya, baik itu kesehatan, digunakan untuk apakah sehat badan ini? Ketika badan ini sehat, bisa berjalan ke masjid, apakah kita memperjalankan badan ini ke masjid ataukah ke tempat-tempat maksiat yang lainnya? Kesehatan berupa mata, apakah mata saya ini dulu ketika waktu sehat belum merasakan tua, masih bisa melihat isi dunia ini, hijau, merah, putih, seluruhnya bisa kita lihat dengan jelas dengan mata kepala kita sendiri. Apakah saya gunakan untuk membaca Al-Quran ataukah menonton hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah. Anil aman, dari keamanan yang kita rasakan. Negara ini adalah negara aman, jamaah rahimakumullah. Bagaimanakah kalau kita melihat kondisi saudara-saudara kita yang ada di Suriah? Mereka ketakutan hampir setiap saat. Mereka dibombardir oleh militer mereka sendiri. Rumah-rumah mereka hancur. Mereka harus meminta suaka ke negara yang lain
kadang mereka terkatung-katung, kadang mereka mati di laut Mediterania saat menyeberang ke Eropa. Inilah yang terjadi pada negara Suriah. Bagaimanakah Yaman juga demikian, ada konflik internal. Sementara negara ini tidak ada yang seperti itu jamaah. Kita aman untuk sholat, kita aman untuk sekolah, kita aman untuk kuliah, kita aman untuk bekerja. Kemudian keamanan ini untuk apa? Apakah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru melupakan Allah, padahal kita diberikan keamanan itu adalah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ternyata kita gunakan untuk hal-hal maksiat, untuk dangdutan, untuk berjudi, untuk berzina, na'udzubillah min dzalik. Tentang rizki, rizki bukan hanya makanan, minuman yang kita dapatkan atau gaji setara 25 juta per bulan, tidak. Rizki anak kita yang soleh dan solihah, yang bisa kita arahkan, bisa kita nasihati dengan baik. Saat dinasihati langsung nurut. Inilah rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkira jamaah rahimakumullah. Lalu kita sekolahkan kemanakah rizki kita? Kita tasarufkan kemanakah rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Apakah kebaikan ataukah keburukan? Jangan-jangan kita tasarufkan kepada keburukan. Bahkan yang namanya kuota kita, jamaah rahimakumullah, setiap saat kita mempunyai kuota internet, kita gunakan untuk apakah kuota ini? 1 MB pun, 1 megabyte pun akan dipertanggungjawabkan. Kemanakah kita gunakan yang namanya kuota tersebut jamaah rahimakumullah? Maka kita akan mengingat seluruh kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ajma'ul ulama mengatakan hisab itu tidak ada di kuburan. Setelah kita mati nanti, tidak ada hisab di situ, kecuali beberapa amal yang akan dipertanggungjawabkan di alam kubur. Seperti halnya misalkan kita meninggalkan sholat, karena awwalu ma yuhasabul bihil abdu as-sholah. Yang dipertanggungjawabkan pertama kali di akhirat nanti, salah satu akhirat nanti adalah kuburan, karena itu merupakan pintu dari akhirat yang akan kita rasakan nanti. Mereka akan dipertanggungjawabkan hanya 1-2 amal saja, sholat terutama. Kalau sholat kita baik, 5 waktu kita kerjakan dengan baik, kita sholat di masjid, maka kita akan lolos dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang kita mengerjakannya dengan telat-telat, dengan malas, dengan tidak sungguh-sungguh, kadang terbersit di benak kita untuk mengakhiri di tengah-tengah hujan misalkan, ingat ini, ingat itu di tengah-tengah sholat kita, maka jangan sampai berharap bahwa kuburan kita bisa selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang meninggalkan sholat, yakinlah orang itu akan mendapatkan azab sebagai DP dari azab yang akan ada di akhirat nanti. Jamaah rahimakumullah, adapun ruh nanti akan dipertanggungjawabkan atau mempertanggungjawabkan kehadapan Allah Subhanahu wa taala setelah nanti yaumul qiyamah, hancur seluruh dunia ini, kemudian dibangkitkan lagi. Disitulah dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala beserta ruh serta jasadnya. Karena ruh dan jasad ini akan menyatu kembali. Dan di situ ada 2 hisab jamaah rahimakumullah. Hisab yang pertama adalah hisaban yasiron, hisab yang sedikit, yang tidak terlalu bertele-tele. Allah mungkin akan menanyakan kepada kita, apakah ini yang kamu lakukan di dunia? Iya ya Allah, saya melakukannya. Iya ya Allah, saya mengerjakannya. Iya ya Allah, saya mengatakan seperti ini, seperti itu. Ini adalah hisab untuk orang-orang mukmin. Uridat. Bahkan ada beberapa mukmin
ada jumlahnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'adani rabbi azza wajal ayyudkhilal jannata min ummati sab'ina alfan bighairi hisabin. Allah berjanji kepadaku agar Dia tidak mengazab dan tidak menghisab 70.000 orang dari umatku. Tanpa hisab mereka akan masuk surga. Subhanallah. 70.000 itu sedikit atau banyak? Sedikit dibandingkan dengan umat Muhammad dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Itu sangat-sangatlah sedikit. Tapi ini bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para umatnya. Mereka langsung terbang ke akhirat, ke surga tanpa hisab. Mereka tidak melewati Shiratal Mustaqim karena mereka tidak tahu, langsung masuk ke surga. Tapi sekali lagi 70.000 itu sangat sedikit. Apakah kita masuk ke dalamnya? Wallahu a'lam. Yang bisa menjawab hanyalah kita sendiri. Dan disitulah ada hisab yang sangat sedikit, hisaban yasiron, fasaufa yuhasabu hisaban yasiro. Orang-orang mukmin akan mempertanggungjawabkan dengan hisab yang tidak bertele-tele. Mungkin seperti itulah gambaran dari hisaban yasiron. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hisab al yasir. Suatu ketika Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah wahai Rasul, hisaban yasiron itu seperti apa? Hisab yang sangat sedikit itu seperti apa? Ar-rajulu tu'radu alaihi dunubuhu summa yatajawazu lahu anha illa man nuqisha al-hisab halaka. Yaitu seorang mempertanggungjawabkan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu mengatakan seperti ini? Ya Allah. Dengan menunduk dia mengatakan seperti itu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang mukmin di dunia ini. Kemudian disitulah, ya sudah, kalau seperti itu silahkan. Selesai, seperti itulah yang terjadi. Kamu mengatakan seperti ini, iya ya Allah. Kamu yang melakukannya, iya ya Allah. Kamu yang beramal seperti ini, seperti itu, iya ya Allah. Ini yang terjadi. Tapi kalau memang hisab itu secara berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disalah-salahkan kita, maka itulah hisab bagi orang-orang kafir. Hisabun munaqasyah. Wa hada hisabullah lil kuffar. Ini adalah hisab untuk orang-orang kafir. Fawalladzi nafsi biyadihi la tudarruna fi ru'yati rabbikum illa kama tudarruna fi ru'yati ahadihima fayalqal abda fayaqulu qul alam akrimka wa usawwidka wa uzawwijka wa usakhirka al khayla wal ibila. Apakah bukankah aku yang memberikan kemuliaan kepadamu di dunia dulu? Aku muliakan engkau menjadi seorang jenderal, orang kaya. Kenapa engkau melakukan seperti itu? Bukankah aku telah menikahkanmu dengan seorang perempuan? Kenapa engkau malah berzina di dunia dulu? Bukankah aku telah memberikanmu al-khail wal ibil, unta? Mungkin kalau sekarang mungkin, bukankah aku telah memberikanmu mobil yang mewah, harta yang melimpah, anak-anak yang baik? Saya masih ingat sekali bagaimana Allah berfirman atas turunnya ayat waman khalaqtu wahida kepada Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Al-Mughirah ini adalah pentolan orang kafir. Dia malu untuk mengakui Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perdebatan antara dia dengan Rasul, dia sesungguhnya kalah. Tapi kemudian dia berpaling kepada Rasul, mengatakan, bagaimana persidangan tadi? Apakah engkau menang? Ternyata dia mengatakan, iya, aku kalah sesungguhnya. Dia memang benar-benar Rasul. Dia bukanlah ahli sihir. Kalau memang ahli sihir, saya tahu bagaimana orang-orang pensihir. Kemudian kalau memang dia itu adalah orang-orang penyair, maka sesungguhnya aku tahu bagaimana sajak-sajak para penyair. Dia bukanlah penyair. Dia adalah nabi.
kemudian dia tetap meskipun mengakui kesalahannya, mengakui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang utusan Allah, tapi karena dia malu kalau misalkan diturunkan jabatannya sebagai seorang pentolan orang-orang kafir, maka dia mengatakan sesungguhnya Al-Quran ini bukanlah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hanyalah ciptaan dari Muhammad. Ini yang terjadi. Kemudian Allah menurunkan wa darni wa man khalaqtu wahida. Sudahlah, aku menciptakannya dia sendirian. Faja'altu malam mamduda, aku berikan dia harta yang banyak, wa banina syuhuda, dan anak-anak yang baik-baik. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku berikan tambahan-tambahan lagi. Tapi dia tidak mengakui Al-Quran ini sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah dia akan ternista di akhirat nanti. Jamaah rahimakumullah, ini yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga menjadi ibroh yang besar sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gunakan waktu kita yang tersisa di dunia ini untuk kebaikan dan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.